Pernahkah kamu merasa diatur, dipengaruhi, atau bahkan dimanipulasi tanpa sadar? Ternyata, ini bukan sekadar perasaan aneh, ada ilmu psikologinya. Di video ini, kita akan bahas cara mengenali dan melawan teknik manipulasi gelap yang sering digunakan orang untuk mengontrol hidupmu. Jangan jadi korban, jadilah arsitek hidupmu sendiri. Pernahkah kamu merasa ada yang memanipulasi pikiranmu tanpa kamu sadari? Seperti ada yang mengendalikan emosimu, memutarbalikkan fakta, atau membuatmu merasa bersalah tanpa alasan jelas. Inilah yang disebut dark psychology, senjata tak kasat mata untuk memengaruhi keputusan, emosi, bahkan hidup orang lain. Dark psychology bukan sekadar teori. Ini adalah kumpulan teknik manipulasi yang dirancang untuk satu tujuan, menguasai pikiranmu. Bayangkan, seseorang bisa membuatmu ragu pada kenyataan, memanipulasi rasa sayangmu, atau memerasmu dengan rasa bersalah. Semua dilakukan secara sistematis. Contohnya, gaslighting saat seseorang memanipulasi fakta hingga kamu meragukan ingatanmu sendiri. Kamu terlalu sensitif, itu tidak pernah terjadi. Love bombing, perhatian berlebihan yang tiba-tiba, hanya untuk membuatmu ketergantungan. Aku sayang kamu, tapi kamu harus patuh pada keputusanku. Atau guilt tripping, membuatmu merasa bersalah untuk memaksakan kehendak. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan menuruti permintaanku. Teknik-teknik ini ada di sekitar kita, di hubungan asmara yang toksik, di kantor yang kompetitif, bahkan di media sosial yang penuh tekanan. Mereka yang menggunakan dark psychology tidak selalu terlihat jahat. Mereka bisa adalah pasangan, rekan kerja, atau bahkan influencer yang membaca kelemahanmu. Bayangkan ini, seorang teman terus-menerus mengkritik pilihanmu, lalu tiba-tiba memuji setelah kamu mengikuti sarannya. Atau bos yang memanfaatkan rasa tidak amanmu untuk menekanmu bekerja lembur tanpa bayaran. Itu semua adalah bentuk halus dari dark psychology. Lalu, mengapa teknik ini efektif? Karena mereka memanfaatkan celah emosional manusia, ketakutan akan penolakan, keinginan untuk disukai, atau keraguan pada diri sendiri. Semakin kamu tidak sadar, semakin mudah mereka mengontrol. Tapi ingat, kesadaran adalah benteng pertahananmu. Semakin kamu pahami cara kerja dark psychology, semakin kecil peluangmu jadi korban. Di chapter ini, kita baru menyentuh permukaannya. Di chapter berikutnya, kita akan bahas bagaimana teknik ini merusak hidupmu tanpa kamu sadari. Jangan biarkan pikiranmu jadi medan perang orang lain. Stay aware, stay sharp. Inilah 3 teknik manipulasi gelap yang sering digunakan untuk mengontrol hidupmu. 1. Gaslighting, meruntuhkan kepercayaan diri. Gaslighting adalah senjata yang membuatmu meragukan kenyataan. Contoh, kamu terlalu sensitif, aku nggak bilang gitu. Mereka menyangkal fakta, memutarbalikkan cerita, hingga kamu bertanya, apakah aku yang salah ingatan? Gaslighting bukan sekadar berbohong. Ini adalah perang psikologis untuk membuatmu bergantung pada versi kebenaran mereka. 2. Love bombing, perhatian yang memenjara. Love bombing dimulai dengan manis. Kamu spesial, aku nggak bisa hidup tanpamu. Tapi di balik kata-kata itu, ada tujuan tersembunyi, membuatmu kecanduan validasi mereka. Mereka akan bergantian memberi pujian dan penolakan, sehingga kamu terjebak dalam siklus aku butuh mereka. 3. Foot in the door, pintu masuk untuk kontrol. Teknik ini dimulai dengan permintaan kecil. Bisa bantu aku ini? Hanya 5 menit. Setelah kamu menyetujui hal kecil, mereka akan menambahkan permintaan lebih besar. Kalau sudah bantu itu, sekalian ini juga ya. Sebelum sadar, kamu sudah terjebak dalam kewajiban yang tidak seimbang. Studi kasus, iklan yang memanipulasi. Pernah lihat iklan begini? Beli sekarang, dapatkan diskon 50%. Hanya 24 jam. Ini adalah foot in the door yang halus. Mereka memaksa keputusan cepat, lalu setelah check out, kamu akan bertanya-tanya, kenapa aku beli ini? Manipulasi tidak selalu datang dari orang terdekat. Seringkali, sistem dan algoritma pun memainkan trik ini. Lalu, bagaimana cara melawan ini? Di chapter berikutnya, kita akan bahas cara mengenali tanda-tanda manipulasi sebelum hidupmu diambil alih sepenuhnya. Pernahkah kamu scroll Instagram, lalu tiba-tiba merasa insecure dengan hidupmu sendiri? Atau pasanganmu selalu bilang, kalau kamu benar-benar sayang, kamu harus nurut. Atau bosmu berkata, kalau kamu loyal,
lembur sampai tengah malam itu wajib. Inilah cara dark psychology menyusup diam-diam ke dalam hidupmu. Setiap scroll, klik, dan like-mu direkam. Algoritma mempelajari kecemasan dan keinginanmu, lalu menampilkannya sebagai konten yang membuatmu ketagihan. Kamu kurang sukses, beli ini, ikuti itu, jadi seperti mereka. Inilah digital gaslighting, membuatmu merasa tidak cukup hanya untuk menjual produk atau ide. Di hubungan asmara, dark psychology sering muncul dengan ungkapan, "Aku stres karena kamu, aku melakukan ini semua demi kebahagiaanmu." Mereka memanipulasi rasa sayangmu, mengubah cinta jadi ransum emosional yang harus kamu rebut. Akhirnya, kamu merasa berhutang padanya, meski dia yang seharusnya menghargai batasanmu. Di kantor, dark psychology sering terbungkus dalih profesionalisme. Kalau mau naik jabatan, kamu harus rela dikontrol. Ini bukan lembur, tapi bukti totalitas. Atasan memanfaatkan rasa tidak amanmu, membuatmu merasa bersyukur dieksploitasi. Padahal, loyalitas sejati tidak pernah meminta pengorbanan yang merendahkan. Sadarkah kamu, dark psychology tidak hanya tentang orang jahat, ini tentang sistem dan pola yang dirancang untuk mengontrol. Tapi tenang, di chapter berikutnya, kita akan bahas cara mengenali tanda-tanda manipulasi sebelum terlambat. Jangan biarkan hidupmu jadi korban skenario orang lain. Pernahkah kamu merasa ada yang salah dalam hubunganmu? Atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu? Setiap kali seseorang bicara padamu, itu bukan sekadar firasat, bisa jadi itu adalah tanda-tanda manipulasi gelap yang sedang terjadi. Dark psychology tidak selalu datang dengan teriakan atau paksaan. Seringkali, ia bekerja diam-diam, seperti racun yang perlahan-lahan menyusup ke dalam pikiranmu. Dan jika kamu tidak sadar, kamu bisa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Yang pertama dan paling mudah dikenali adalah rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Kamu merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin, ada perasaan tertekan setiap kali berinteraksi dengan orang tertentu. Ini bukan tentang emosi normal seperti marah atau sedih. Ini lebih dalam seperti ada sesuatu yang menggerogoti rasa damaimu dari dalam. Selanjutnya, ada ciri kognitif. Apakah kamu sering merasa salah, bahkan saat kamu tahu kamu tidak melakukan kesalahan? Atau mungkin, kamu mulai percaya bahwa semua masalah adalah salahmu? Ini adalah taktik manipulator untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Mereka memutarbalikkan fakta, hingga kamu mulai mempertanyakan realitasmu. Yang terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya adalah ciri perilaku. Kamu mulai mengiyakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai pribadimu. Misalnya, aku sebenarnya nggak setuju, tapi daripada ribut, ya udah deh. Ini adalah titik di mana manipulasi berhasil mengubahmu. Kamu bukan lagi dirimu sendiri, kamu hanya boneka yang menuruti kemauan mereka. Coba lihat, contoh ini. Seorang teman terus-menerus mengkritik penampilanmu, lalu bilang, "Aku cuma pengen kamu lebih baik kok." Atau bosmu berkata, "Kalau kamu loyal, kamu harus ikuti aturan ini tanpa protes." Awalnya, kamu mungkin merasa itu wajar. Namun, semakin lama, kamu mulai kehilangan kepercayaan diri, merasa selalu bersalah, dan akhirnya mengorbankan prinsipmu sendiri. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Di chapter berikutnya, kita akan bahas cara membangun pertahanan mental, agar kamu tidak lagi jadi korban manipulasi. Ada seseorang yang selalu bilang, "Kamu nggak bisa hidup tanpa aku." Atau atasan yang terus memaksa, "Ini demi kebaikan tim." Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung mengiyakan atau mulai membangun pertahanan mentalmu? Langkah pertama untuk melawan manipulasi adalah kesadaran. Setiap kali ada yang bilang, "Kamu terlalu berlebihan. Ini semua salahmu." Tanyakan pada dirimu, apa ini masuk akal? Atau ini hanya trik untuk mengontrol? Contoh, saat pasanganmu marah karena kamu pulang terlambat, tapi dia sendiri sering melanggar batasan yang disepakati. Itu bukan kepedulian, itu gaslighting yang halus. Awareness adalah senjata terkuatmu. Semakin sering kamu bertanya, semakin manipulator akan kesulitan memengaruhimu. Kata tidak adalah benteng terbaikmu. Tapi mengapa sulit sekali mengucapkannya? Karena kita diajari bahwa menolak itu egois. Padahal, menolak permintaan tidak logis adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Latih ini. Ketika seseorang memaksa, katakan, "Aku nggak bisa, titik." Tanpa penjelasan berlebihan. Jangan terjebak justifikasi. "Aku nggak bisa karena bla bla bla." Manipulator
akan memanfaatkan alasanmu untuk membantah. Jadi, cukup, tidak, ini batasku. Contoh, teman yang meminjam uang dengan dalih kamu nggak mikirin aku. Jawab, aku peduli, tapi ini prinsipku. Tidak perlu merasa bersalah. Batasan adalah hakmu, bukan ego. Manipulasi sering terbungkus dalih logis. Ini demi karirmu. Aku cuma pengen kamu berkembang. Lawannya, critical thinking. Buat daftar kriteria. Apakah permintaan ini sejalan dengan nilaiku? Apa untungnya buat mereka? Bukan buatku. Kalau aku tolak, apa konsekuensinya? Contoh, atasan bilang, lembur terus? Atau kamu nggak loyal? Tanyakan, apakah lembur ini benar-benar darurat? Atau hanya kebiasaan sistematis untuk dieksploitasi? Critical thinking memaksa manipulator untuk membuka topeng mereka. Dan kamu jadi lebih siap melawan kesadaran, batasan, dan logika 3 pilar untuk melawan dark psychology. Tapi ini belum selesai. Di chapter berikutnya, kita akan bahas teknik melawan manipulasi yang bisa kamu terapkan sekarang juga. Apa yang kamu lakukan ketika seseorang terus-menerus mencoba mengontrol hidupmu? Apakah kamu pasrah atau melawan dengan teknik yang tepat? Di chapter ini, kita akan bahas 3 cara jitu untuk memutus rantai manipulasi gelap. Yang pertama, Grey Rock Method. Jadilah membosankan. Bayangkan ini. Ada orang yang selalu mencari perhatianmu dengan drama. Aku stres karena kamu. Kamu nggak peduli sama aku. Jangan terpancing. Gunakan Grey Rock Method. Jadilah seperti batu abu-abu yang membosankan. Tidak reaktif, tidak emosional. Hanya respon singkat, netral, dan fokus pada solusi. Contoh, oke, aku dengar keluhanmu. Apa yang perlu kita selesaikan? Manipulator akan kehilangan minat karena kamu tidak memberikan bahan bakar emosional yang mereka cari. 2. Time delay. Jeda sebelum terjebak. Manipulator sering memanfaatkan tekanan waktu. Kamu harus jawab sekarang. Kalau nggak segera, semua bakal hancur. Lawannya, time delay. Tidak langsung merespons. Berikan jeda untuk berpikir. Aku perlu waktu untuk pertimbangkan ini. Atau, besok aku kabari lagi. Jeda ini memutus momentum manipulasi dan memberimu ruang untuk bertindak rasional. Dan yang ketiga, fact-checking, bongkar kebohongan. Manipulator suka memakai klaim bombastis. Ini demi kebaikanmu. Semua orang juga bilang begitu. Lawannya, fact-checking. Tanyakan, bisa kasih sumbernya? Apa bukti konkret dari klaim itu? Contoh, atasan bilang, lembur terus atau karirmu hancur? Jawab, bisakah kita bahas target yang jelas agar lembur ini benar-benar berdampak? Dengan memaksa mereka memberi bukti, kamu mengubah dinamika dari korban ke mitra yang kritis. Grey Rock, time delay, fact-checking 3 teknik untuk merebut kembali kendali hidupmu. Tapi bagaimana jika manipulasi sudah terlanjur mengakar? Di chapter berikutnya, kita akan bahas studi kasus nyata di media sosial, keluarga, atau kantor, dan bagaimana teknik ini bisa diterapkan langsung. Jangan biarkan mereka memainkan skenariomu. Mari kita hadapi realita. Dark psychology tidak hanya ada di buku teks atau film thriller. Ia ada di percakapan sehari-hari, di grup WhatsApp, bahkan di iklan yang kamu lewati setiap hari. Bagaimana cara melawannya? Simak 2 studi kasus ini dan solusi yang bisa kamu terapkan sekarang. Kasus 1. Teman yang memanipulasi rasa iba. Aku stres karena kamu, pinjam dulu 100 dong. Ini adalah guilt tripping klasik. Mereka memanfaatkan rasa sayangmu untuk memeras. Solusinya, respons tegas, tambah alternatif. Kasus 2. Iklan yang memanfaatkan FOMO, fear of missing out. Pernah lihat iklan begini? Diskon 50% hanya 24 jam. Jangan sampai kehabisan. Ini adalah foot in the door yang halus. Mereka memanfaatkan ketakutanmu ketinggalan untuk membuatmu belanja impulsif. Solusinya, critical thinking, tambah time delay. Tanyakan, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau hanya takut ketinggalan tren? Dengan menunda respons, kamu merebut kembali kendali atas keputusanmu. Kedua contoh ini membuktikan bahwa manipulasi bisa datang dari mana saja. Kita sudah bahas banyak hal tentang dark psychology, tentang bagaimana manipulasi menyusup ke hidupmu, dan bagaimana kamu bisa melawannya. Kita rangkumkan kembali 3 kunci utama melawan dark psychology. Pertama, awareness, sadari pola manipulasi di sekitarmu. Kedua, boundary, katakan tidak tanpa penjelasan berlebihan. Ketiga, critical thinking, uji
setiap klaim dengan kriteria objektif. Ketiga pilar ini adalah senjata utamamu untuk merebut kembali kendali hidup. Jangan jadi korban. Jadilah pengambil keputusan yang sadar. Jika video ini membuka matamu tentang manipulasi gelap, jangan simpan sendiri. Like, subscribe, dan share video ini ke 3 orang yang kamu sayangi. Dan di kolom komentar, ceritakan, pernahkah kamu mengalami manipulasi ini? Karena setiap cerita bisa menjadi pencerahan untuk orang lain. Ingat, hidupmu adalah pilihanmu, bukan skenario orang lain. Stay aware, stay sharp. Sampai jumpa di video selanjutnya.